yang tiada mengobatkan akan suatu luka, melainkan ia akan kena oleh luka dari bahagian yang lain. Maka bagaimana ia bergembira? Aku berlindung dengan Allah, daripada aku menyuruhkan kamu, dengan apa, yang tiada aku larangkan diriku daripadanya. Maka merugilah perdaganganku dan lahirlah kekuranganku. Dan tampaklah kemiskinanku pada hari, yang tampak padanya kekayaan dan kemiskinan. Dan pertimbangan padanya ditegakkan. Sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh dengan urusan, jikalau bersungguh-sungguhlah bintang dengan urusan itu, niscaya keruhlah dia. Dan jikalau bersungguh-sungguhlah dengan urusan itu gunung-gunung, niscaya hancurlah dia. Dan jikalau bersungguh-sungguhlah dengan urusan itu bumi, niscaya pecahlah dia. Apakah tidak kamu tahu, bahwa tidak ada di antara sorga dan neraka itu tingkat? Dan kamu sesungguhnya, jadi kepada salah satu daripada keduanya. Seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya, adapun kemudian, maka sesungguhnya dunia itu mimpi. Dan akhirat itu bangun. Dan yang di tengah di antara keduanya itu mati. Dan kita pada igau-igauan tidur. Wassalam. Seorang laki-laki yang lain menulis surat kepada saudaranya, bahwa kegundahan di dunia itu lama. Dan mati bagi insan itu dekat. Dan bagi kekurangan pada setiap hari dari insan itu menjadi nasibnya. Dan bagi percobaan pada tubuhnya itu menjalar. Maka bersegeralah sebelum engkau dipanggil dengan berangkat. Wassalam. Al-Hasan Al-Basyari berkata, adalah Adam sebelum ia bersalah, angan-angannya itu di belakang punggungnya. Dan ajalnya di antara dua matanya. Maka tatkala ia telah tertimpa kesalahan, lalu ia putarkan. Dijadikannya angan-angannya di antara dua matanya. Dan ajalnya di belakang punggungnya. Abdullah bin Sumaid berkata, aku mendengar ayahku berkata, hai orang yang tertipu dengan lama sehatnya. Tidakkah engkau melihat sekali-kali orang mati, dengan tidak sakit? Hai orang yang tertipu dengan lamanya kesenangan. Apakah tidak engkau melihat sekali-kali yang diambil, dengan tidak persediaan? Bahwa engkau, kalau engkau pikirkan tentang panjangnya umur engkau, niscaya engkau lupa apa yang telah terdahulu dari kelezatan engkau. Adakah dengan sehat engkau terperdaya atau dengan lamanya sehat walafiat itu engkau bersuka cita? Atau engkau merasa aman pada mati? Atau engkau berani kepada Malikul Maut, malaikat kematian? Bahwa malaikat kematian itu apabila ia datang, niscaya tidak dapat melarangnya dari engkau, oleh kekayaan harta engkau dan tidak oleh banyaknya berkumpul kaum keluarga engkau. Apakah tidak engkau tahu, bahwa saat kematian itu mempunyai kesusahan dan yang mencekekkan leher serta penyesalan atas membuang-buang waktu. Kemudian, dikatakan, Allah Ta'ala merahmati akan hamba yang beramal untuk sesudah mati. Allah merahmati akan hamba yang memperhatikan kepadanya dirinya, sebelum turunnya mati. Abu Zakaria At-Taimi berkata, sewaktu Sulaiman bin Abdul Malik di Masjidil Haram, ketika ia datang pada batu yang terakhir, maka dimintanya orang yang membacanya. Lalu didatangkan Wahab bin Munabih. Tiba-tiba yang terukir pada batu itu, ialah, hai anak Adam, bahwa engkau, jikalau engkau melihat akan dekatnya apa yang masih ada dari ajal engkau, niscaya engkau zuhud pada panjangnya angan-angan engkau. Engkau gemar pada menambahkan amal engkau. Dan engkau pendekkan dari kerakusan dan helah engkau. Sesungguhnya akan menemui engkau besok, oleh penyesalan engkau, jikalau tergelincirlah dengan engkau, tapak kaki engkau. Diselamatkan engkau oleh keluarga dan kaum famili engkau. Dipisahkan engkau oleh bapa dan orang yang dekat. Dan ditolak engkau oleh anak dan keturunan. Maka tidaklah engkau itu kembali kepada dunia engkau dan tidak bertambah pada kebaikan engkau. Maka beramallah bagi hari kiamat, sebelum telanjur dan penyesalan. Maka menangislah Sulaiman dengan keras. Sebahagian mereka berkata, aku melihat sepucuk surat dari Muhammad bin Yusuf kepada Abdurrahman bin Yusuf, salam sejahtera kepadamu. Sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu, yang tiada Tuhan, selain Dia. Adapun kemudian,
maka sesungguhnya aku memperingatmu, akan berpalingnya kamu dari negeri kesenanganmu kepada negeri ketetapanmu dan balasan amal perbuatanmu. Maka jadilah engkau pada ketetapan batin bumi sesudah zahirnya. Lalu datanglah kepada engkau, malaikat Munkar dan Nakir. Maka didudukkannya engkau dan dibentakannya engkau. Maka jikalau Allah ada bersama engkau, maka tiada mengapa, tiada keliaran hati dan tiada kemiskinan. Dan jikalau adalah tidak demikian, maka kiranya Allah melindungi aku dan engkau dari jahatnya tempat terpelanting dan sempitnya tempat tidur. Kemudian, akan sampai kepada engkau pekikan dari berkumpul di padang mahsyar dan tiupan sangkakala. Berdirinya yang maha perkasa untuk menyelesaikan hukum segala makhluk dan kosongnya bumi dari isinya dan langit dari penghuninya. Maka terangkanlah segala rahasia, dinyalakanlah api neraka, diletakkanlah timbangan, didatangkanlah nabi-nabi dan orang-orang syahid, dihukumkanlah di antara mereka dengan yang benar, dan diucapkanlah, segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka berapa banyak dari yang tersiar dan yang tertutup, berapa banyak dari yang binasa dan yang terlepas, dan berapa banyak dari yang diazabkan dan yang diharamkan dari azab. Maka mudah-mudahan perasaanku, bagaimanakah halku dan hal engkau pada hari itu? Maka pada ini, apa yang menghancurkan kelezatan, yang menghiburkan dari nafsu keinginan, yang memendekkan dari angan-angan, membangunkan orang-orang tidur dan memberi nasihat orang-orang yang lalai. Kiranya Allah menolong kami atas bahaya yang besar ini. Ia menjatuhkan dunia dan akhirat dari hatiku dan hati engkau pada tempat jatuh keduanya itu dari hati orang-orang yang takwa. Sesungguhnya kita dengan dia dan baginya. Wassalam. Umar bin Abdul Aziz berpidato, lalu memuji Allah dan memujanya, seraya berkata, hai manusia, bahwa kamu tidak diciptakan dengan main-main, dan tidak dibiarkan kamu dengan percuma, bahwa bagimu itu ada tempat kembali, yang dikumpulkan kamu oleh Allah padanya, untuk hukum dan penyelesaian, pada yang menyangkut di antara kamu. Maka rugi dan celakalah besok, hamba yang dikeluarkan oleh Allah dari dan celakalah besok, hamba yang dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya yang meluas kepada setiap sesuatu. Dan sorganya yang lebarnya langit dan bumi. Sesungguhnya adalah keamanan besok bagi orang yang takut dan takwa. Menjual yang sedikit dengan yang banyak, yang lenyap fana dengan yang kekal dan yang celaka dengan yang bahagia. Apakah kamu tidak melihat, bahwa kamu dalam rebutan orang-orang yang binasa dan akan digantikan sesudah kamu oleh orang-orang yang tinggal? Adakah tidak kamu melihat, bahwa kamu pada setiap hari, kamu berkunjung kepada orang yang pergi pagi dan petang kepada Allah, Azza wa Jalla, yang telah sampai ajalnya dan terputus angan-angannya. Lalu kamu meletakkannya dalam perut pecahan bumi, yang tidak berbantal dan tidak berayunan. Ia telah mencabut sebab-sebab, berpisah dengan kekasih-kekasih dan menghadapi perhitungan amal al-hisab. Aku bersumpah atas nama Allah, bahwa aku sesungguhnya mengatakan perkataanku ini dan tidak aku tahu pada seseorang kamu dari dosa, yang lebih banyak dari yang aku ketahui dari diriku sendiri. Akan tetapi, dosa-dosa itu adalah sunnah Allah yang adil. Aku menyuruh padanya dengan mentaati Allah. Aku melarang padanya daripada berbuat maksiat kepada Allah. Dan aku meminta ampun pada Allah. Ia meletakkan lengan bajunya atas mukanya. Ia menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya. Dan ia tidak kembali ke majelisnya itu, sehingga ia wafat. Al-Kaka bin Hakim berkata, aku telah menyiapkan bagi mati semenjak 30 tahun yang lalu. Maka kalau ia datang kepadaku, niscaya aku tidak suka mengemudiankan sesuatu dari sesuatu. Ats-Suri berkata, aku melihat seorang syekh di Masjid Kufah Irak, yang mengatakan, aku pada masjid ini semenjak 30 tahun, aku menunggu mati bahwa ia turun kepadaku. Dan kalau ia datang kepadaku, niscaya aku tidak menyuruhnya dengan sesuatu dan tidak melarangnya dari sesuatu. Tidaklah bagiku atas seseorang itu sesuatu. Dan tidaklah bagi seseorang padaku itu sesuatu.
Abdullah bin Salabah berkata, engkau tertawa dan semoga kain kafan engkau telah keluar dari orang yang memendek-mendekkannya. Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid berkata, kami keluar dalam mengantarkan jenazah di Kufah. Dan keluar dalam rombongan itu Daud At-Tai. Maka beliau menyingkir, lalu duduk di suatu sudut. Dan jenazah itu dikebumikan. Maka aku datang dan duduk di dekatnya. Lalu ia berbicara dan mengatakan, siapa yang takut akan siksaan, niscaya pendeklah padanya yang jauh. Siapa yang panjang angan-angannya, niscaya lemahlah amalnya. Dan setiap yang akan datang itu adalah dekat. Ketahuilah hai saudaraku, bahwa setiap sesuatu yang menyibukkan engkau dari Tuhan engkau, maka itu adalah yang malang atas engkau. Ketahuilah kiranya, bahwa penduduk dunia semuanya itu adalah dari penduduk kuburan. Sesungguhnya mereka itu menyesal atas yang mereka tinggalkan. Dan mereka bergembira dengan yang mereka datangkan. Maka apa yang disesali oleh penduduk kuburan akan penduduk dunia, lalu padanya mereka berbunuh-bunuhan. Dan padanya mereka berlomba-lombaan. Dan atasnya mereka bertengkar pada hakim-hakim. Diriwayatkan, bahwa Ma'ruf Al-Karhi mengerjakan salat. Muhammad bin Abi Taubah bercerita, lalu Ma'ruf Al-Karhi berkata kepadaku, majulah ke depan untuk menjadi imam. Aku lalu menjawab, bahwa jikalau aku salat dengan engkau salat ini, niscaya tiada akan aku salat dengan engkau salat yang lain. Maka Ma'ruf menjawab, engkau mengatakan pada diri engkau, bahwa engkau akan mengerjakan salat yang lain. Kami berlindung dengan Allah dari panjang angan-angan. Sesungguhnya panjang angan-angan itu melarang dari kebajikan amal. Umar bin Abdul Aziz mengucapkan dalam khutbahnya, bahwa dunia tidaklah negeri ketetapanmu, negeri yang dituliskan oleh Allah padanya kelenyapan. Dan ia menuliskan kepada penghuninya akan pergi daripadanya. Maka banyaklah dari pembangun yang dipercaya akan meruntuhkan dari masa yang sedikit. Dan banyaklah dari orang yang menetap yang gemar, akan pindah dari tempo yang sedikit. Maka baguskanlah kiranya kamu dirahmati oleh Allah akan berangkat daripadanya, dengan sebaik-baik apa yang di depanmu dari orang-orang yang pindah. Dan berbekallah, sesungguhnya bekal yang baik, ialah takwa. Bahwa dunia itu seperti teduh yang menaung, yang kuncup, lalu hilang. Sedang anak Adam dunia itu berlomba-lomba dan dia itu berkesejukan mata. Ketika ia dipanggil oleh Allah dengan takdirnya dan melemparkannya dengan hari kematiannya, lalu ia mencabut segala bekasnya dan dunianya. Dan ia menjadikan bagi kaum yang lain akan perusahaan dan kekayaannya. Bahwa dunia itu tidak bergembira dengan kadar ia mendatangkan melarat. Bahwa dunia itu gembira sedikit dan gundah lama. Dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ia mengucapkan dalam khutbahnya, mana yang bercahaya, yang cantik mukanya, yang mengherani dengan kemudaannya. Manakah raja-raja yang membangun kota-kota dan membentenginya dengan dinding-dinding tembok? Manakah mereka yang memberikan kemenangan pada tempat-tempat peperangan? Sesungguhnya telah meruntuhkan masa dengan mereka. Maka jadilah mereka dalam kegelapan kuburan. Segera-segera, kemudian lepas-lepas. Penjelasan, sebab mengenai panjangnya angan-angan dan pengobatannya. Ketahuilah kiranya, bahwa panjangnya angan-angan itu mempunyai dua sebab. Pertama, bodoh. Yang satu lagi, cinta dunia. Adapun cinta dunia, maka yaitu, apabila jinak hatinya dengan dunia, dengan nafsu keinginannya, kelezatan-kelezatannya dan hubungan-hubungannya, niscaya beratlah atas hatinya berpisah dengan dunia itu. Maka tercegahlah hatinya dari berpikir mengenai mati, yang menjadi sebab berpisah dengan dunia. Dan setiap orang yang tiada menyukai sesuatu, niscaya ia menolak dari dirinya. Dan manusia itu tergantung hatinya dengan angan-angan yang salah. Maka ia mengangan-angani dirinya selama-lamanya, dengan yang bersesuaian bagi maksudnya. Dan sesungguhnya maksudnya itu bersesuaian dengan kekekalan di dunia. Maka senantiasalah ia menyangkanya dan mentakdirkannya pada dirinya.
dan menakdirkan akan segala yang mengikuti kekekalan dan yang diperlukannya kepada kekekalan itu, dari harta, istri, rumah, teman, binatang ternak dan sebab-sebab duniawi lainnya. Maka jadilah hatinya berhenti atas pikiran ini, ditegakkan di atasnya. Lalu ia lalai daripada mengingati mati. Maka ia tidak sanggup mendekatinya. Maka kalau terguris dalam hatinya urusan kematian pada sebahagian hal keadaan dan keperluan kepada persiapannya, niscaya ia tangguhkan dan menjanjikan kepada dirinya, seraya berkata, hari-hari di hadapanmu sampai kepada membesar, kemudian kamu bertaubat. Apabila telah membesar, maka ia mengatakan, sampai menjadi engkau tua. Maka apabila ia telah menjadi orang tua, niscaya ia mengatakan, sampai engkau siap dari membangun rumah ini dan bangunan kelengkapannya. Atau engkau kembali dari perjalanan ini. Atau engkau selesai dari mengatur anak ini, kelengkapannya dan mengatur tempat tinggalnya. Atau engkau selesai dari paksaan musuh ini yang mengecewakan engkau. Maka senantiasa ia mengatakan akan dan mengundurkan. Dan ia tidak memasuki dalam suatu pekerjaan, melainkan ia bergantung dengan penyempurnaan pekerjaan itu 10 pekerjaan yang lain. Dan begitulah secara berangsur, ia mengundurkan hari demi hari. Ia terbawa oleh satu kesibukan kepada satu kesibukan, bahwa kepada beberapa kesibukan, sampai ia disambar oleh kematian pada waktu yang tiada disangkakannya. Maka lamalah ketika itu penyesalannya. Kebanyakan isi neraka dan pekikan mereka dari akan itu mengatakan, alangkah sedihnya dari akan. Orang yang patut dikasihani, yang mengatakan akan itu tidak mengetahui, bahwa yang mengajaknya kepada mengatakan akan itu pada hari ini, ialah yang bersama dia besok. Dan sesungguhnya akan bertambah dengan lamanya waktu, akan kekuatan dan kemeresapannya. Dan ia menyangka, bahwa akan tergambar bagi orang yang mengarungi dunia dan memeliharanya, akan kekosongan waktu sekali-kali. Amat jauh dari yang demikian. Maka tiada kosong dari dunia, selain orang yang mencampakkannya. Maka tidaklah seseorang, melaksanakan hajatnya dari dunia. Dan tidaklah siap suatu keperluan, melainkan telah ada keperluan lainnya. Pokoknya angan-angan ini semua ialah kecintaan kepada dunia dan jinak hati kepadanya. Lupa kepada arti sabda Nabi, cintailah siapa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau akan bercerai dengan dia. Adapun bodoh, maka yaitu, bahwa insan kadang-kadang ia berpegang kepada kemudaannya. Lalu ia memandang jauh akan kedekatan mati bersama kemudaan. Dan orang yang patut dikasihani ini tidak berpikir bahwa orang-orang tua di negerinya jikalau dihitung, niscaya adalah mereka tidak sampai 1/10 dari orang laki-laki yang ada di negeri itu. Mereka itu menjadi sedikit, karena kematian pada masa muda itu lebih banyak. Maka kepada sampai matinya seorang tua, lalu telah mati 1000 anak kecil dan pemuda. Kadang-kadang ia memandang mati itu masih jauh, karena sehatnya. Dan ia memandang mati itu jauh dengan tiba-tiba. Ia tidak tahu, bahwa yang demikian itu tidak jauh. Dan kalau adalah yang demikian itu, maka sakit dengan tiba-tiba itu tidak jauh. Setiap sakit itu sesungguhnya terjadi dengan tiba-tiba. Dan apabila telah sakit, niscaya tidaklah mati itu jauh. Jikalau orang yang lalai ini bertafakur dan mengetahui bahwa mati, tiadalah baginya waktu yang tertentu, dari muda, tua, sangat tua, musim panas, musim dingin, sehabis musim panas dan musim bunga, dari malam dan siang, niscaya besarlah rasa perasaannya dan sibuklah ia dengan mempersiapkan diri baginya. Akan tetapi, kebodohan dengan segala hal ini dan cinta dunia, maka membawanya kepada panjang angan-angan dan kepada lalai daripada menakdirkan mati yang dekat. Maka ia selalu menyangka bahwa mati itu berada di depannya dan ia tidak menakdirkan akan turun dan terjadinya pada dirinya. Ia selalu menyangka bahwa ia akan mengantarkan jenazah dan ia tidak menakdirkan bahwa akan diantarkan jenazahnya. Karena ia berulang-ulang kepadanya dan menjinakkan hatinya.
yaitu menyaksikan kematian orang lain. Adapun kematian dirinya sendiri, maka tidak menjinakkan hatinya, dan tidak tergambar bahwa akan menjinakkan hatinya. Yang demikian itu tidak akan terjadi. Dan apabila terjadi, niscaya tidak akan terjadi sekaligus sesudah ini. Maka itulah yang pertama dan itulah yang penghabisan. Jalannya ialah, bahwa ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan ia tahu, bahwa tak boleh tidak, akan dibawa orang jenazahnya. Dan dikuburkan dalam kuburannya. Mudah-mudahan batu merah yang akan ditutupkan lobang lahatnya dengan batu merah tersebut, sudah dibuat dan sudah selesai. Dan ia tidak mengetahuinya, maka mengatakan, itu adalah kebodohan semata-mata. Apabila Anda mengetahui, bahwa sebabnya itu bodoh dan cinta dunia, maka pengobatannya, ialah menolak sebabnya. Adapun bodoh, maka ditolak dengan pikiran yang jernih dari hati yang sekarang. Dan dengan mendengar hikmah yang menyampaikan, dari hati yang zahiriyah. Adapun cinta dunia, maka pengobatan pada mengeluarkannya dari hati itu berat. Yaitu, penyakit yang memayahkan, yang telah memayahkan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian pada mengobatinya. Dan tiada pengobatan baginya, selain iman dengan hari akhirat dan dengan yang ada pada hari akhirat, dari berat siksaan dan banyaknya pahala. Dan manakala telah berhasil baginya keyakinan dengan yang demikian, niscaya berangkatlah dari hatinya cinta dunia. Bahwa mencintai yang berbahaya itulah yang menghapuskan dari hati mencintai yang hina. Maka apabila ia melihat kehinaan dunia dan keberhargaan akhirat, niscaya ia mencegah dirinya berpaling kepada dunia seluruhnya. Walaupun ia diberikan kerajaan bumi dari masyrik ke maghrib, dari matahari terbit ke matahari terbenam. Bagaimana dan tidak ada padanya dari dunia, selain kadar yang sedikit, yang kotor dan keruh. Bagaimana ia bergembira dengan dunia atau meresap dalam hati akan kecintaan kepadanya, serta iman dengan akhirat. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala, bahwa ia memperlihatkan kepada kita akan dunia, sebagaimana diperlihatkannya kepada orang-orang solih dari hambanya. Tiada obat pada mengkadarkan mati dalam hati, seperti memandang kepada orang yang telah mati, dari teman-teman dan bentuk-bentuk. Bahwa mereka, bagaimana datang kepada mereka itu mati, pada waktu yang tiada mereka sangkakan. Adapun orang yang sudah bersedia, maka ia memperoleh kemenangan besar. Adapun orang yang terperdaya dengan panjang angan-angan, maka sesungguhnya ia memperoleh kerugian yang nyata. Maka hendaklah manusia memperhatikan setiap saat pada sendi-sendinya dan anggota-anggota badannya. Hendaklah ia memahami, bahwa bagaimana anggota-anggota badan itu dimakan oleh ulat yang sudah pasti. Dan bagaimana hancur tulang belulangnya. Dan hendaklah ia bertafakur bahwa ulat itu memulai pertama-tama dengan biji matanya yang kanan atau yang kiri. Maka tidaklah sesuatu yang di atas badannya itu, selain adalah makanan ulat. Dan tidaklah baginya dari dirinya, selain ilmu dan amal yang ikhlas karena wajah Allah Ta'ala. Dan seperti demikian juga ia bertafakur pada yang akan datang kepadanya, dari azab kubur, pertanyaan munkar dan nakir, dari hari mahsyar, kebangkitan, huru hara kiamat dan terketuknya panggilan pada hari kedatangan yang maha besar, hari kiamat. Maka contoh-contoh pikiran ini adalah yang membarukan ingatan kepada mati dari hati dan mengajaknya kepada persiapan bagi mati. Penjelasan, tingkat-tingkat manusia pada panjang angan-angan dan pendeknya. Ketahuilah kiranya, bahwa manusia pada yang demikian itu berlebih kurang. Sebahagian mereka, ialah orang yang berangan-angan kekal dan merindukan yang demikian selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, diingini oleh seseorang mereka, jikalau diberi umur 1000 tahun. Surat 2 Al-Baqarah ayat 96. Sebahagian mereka, ada orang yang berangan-angan kekal sampai tua bangka. Yaitu, sejauh umur yang telah dipersaksikannya dan dilihatnya. Yaitu, orang yang sangat mencintai dunia. Rasulullah bersabda, orang tua itu adalah pemuda pada cinta mencari dunia,
walaupun sudah terlipat 2 tulang atas dadanya, dari karena kelanjutan umur. Selain mereka yang takwa dan sedikitlah, tiadanya mereka itu. Sebahagian mereka, ialah orang yang berangan-angan kepada setahun. Maka ia tiada berbuat dengan mengaturkan yang di belakang setahun itu. Maka ia tiada menakdirkan bagi dirinya ada pada tahun depan. Akan orang ini bersedia pada musim panas untuk musim dingin, dan pada musim dingin untuk musim panas. Apabila ia telah mengumpulkan yang mencukupi baginya untuk setahun, niscaya ia menyibukkan diri dengan ibadah. Sebahagian mereka, ialah orang yang berangan-angan akan masa musim panas atau musim dingin. Maka ia tidak menyimpan pada musim panas, pakaian musim dingin. Dan tidak pada musim dingin, pakaian musim panas. Sebahagian mereka, ialah orang yang kembali angan-angannya kepada sehari semalam. Maka ia tiada menyediakan, selain untuk harinya. Adapun untuk besok, maka ia tidak menyediakan. Nabi Isa berkata, janganlah kamu pentingkan dengan rezeki besok. Maka kalau ada besok itu dari ajalmu, maka akan datang padanya rezekimu serta ajalmu. Dan jikalau tidak dari ajalmu, maka janganlah engkau mementingkan untuk ajal sekalian kamu. Sebahagian mereka, ialah orang yang tiada melampaui angan-angannya sesaat. Sebagaimana sabda Nabi kita, hai Abdullah, apabila engkau berpagi hari, maka janganlah engkau berbicara dengan diri engkau akan petang. Dan apabila engkau berpetang hari maka janganlah engkau berbicara dengan diri engkau akan pagi. Sebahagian mereka, ialah orang yang tiada menakdirkan pula akan kekal barang sesaat. Adalah Rasulullah melakukan tayamum serta mampu mencari air sebelum lewat sesaat dan bersabda, mungkin aku tidak akan sampai kepadanya. Sebahagian mereka, ialah orang, yang adalah mati itu tegak depan matanya. Seakan-akan barang yang sudah terjadi. Maka ia menunggu kedatangannya. Dan insan ini, ialah orang yang mengerjakan salat orang yang berselamat tinggal. Dan mengenai ini, telah datang yang dinukilkan dari Ma'adz bin Jabal tatkala Rasulullah menanyakannya dari hakikat makna imannya. Maka Ma'adz bin Jabal menjawab, tiada aku melangkah dengan suatu langkah yang lain. Dan sebagaimana dinukilkan dari Al-Aswad dan dia itu orang Habsyi, bahwa Al-Aswad mengerjakan salat pada malam hari dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu ada orang bertanya kepadanya, apa ini? Al-Aswad menjawab, aku melihat malakul maut, dari jurusan mana ia datang kepadaku. Maka inilah tingkat-tingkat manusia. Bagi masing-masing orang itu mempunyai di sisi Allah. Tidaklah orang yang angan-angannya terbatas kepada sebulan, seperti orang yang angan-angannya sebulan sehari. Akan tetapi, di antara keduanya itu berlebih kurang derajat pada sisi Allah. Bahwa Allah tidak berbuat aniaya seberat atom pun. Dan siapa yang berbuat kebajikan seberat atom, niscaya akan dilihatnya. Kemudian, lahirlah bekas pendeknya angan-angan pada bersegera kepada amal. Dan setiap insan itu mendakwakan, bahwa dia itu pendek angan-angan. Dan dia itu dusta. Dan sesungguhnya terang yang demikian, dengan amal perbuatannya. Sesungguhnya ia bersungguh-sungguh dengan sebab-sebab, kadang-kadang ia tidak memerlukan kepadanya dalam setahun. Maka menunjukkan yang demikian itu kepada panjang angan-angannya. Sesungguhnya tanda memperoleh taufik, ialah bahwa adalah mati itu tegak di matanya. Ia tidak lengah daripadanya sesaat pun. Maka hendaklah ia bersedia bagi mati yang akan datang kepadanya pada waktunya. Jikalau ia hidup sampai sore, niscaya ia bersyukur akan Allah Ta'ala kepada mentaatinya. Dan ia bergembira bahwa ia tidak menyia-nyiakan siangnya. Akan tetapi, ia menyempurnakan daripadanya akan keberuntungannya dan ia menyimpankannya bagi dirinya. Kemudian, ia mengulang kembali seperti itu sampai kepada waktu subuh. Dan begitu pula, apabila ia telah berpagi hari. Dan tidak mudahlah ini, selain bagi orang yang mengosongkan hatinya dari besok dan apa yang ada padanya. Maka orang yang seperti ini, apabila ia mati,
niscaya ia berbahagia dan memperoleh rampasan. Dan kalau ia terus hidup, niscaya ia bergembira dengan bagusnya persediaan dan lezatnya munajah berbisik dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan. Maka mati baginya kebahagiaan dan hidup baginya tambahan. Maka adalah hendaknya mati itu pada hati engkau, hai orang yang patut dikasihani. Bahwa perjalanan itu menggerakkan engkau dan engkau lalai dari diri engkau. Semoga engkau telah mendekati tempat tinggal dan telah engkau jalani jarak itu. Dan tidak adalah engkau seperti yang demikian, selain dengan bersegera berbuat amal, untuk memperoleh bagi setiap nafas yang ditangguhkan padanya. Penjelasan, bersegera kepada beramal dan menjaga diri dari bahaya kelambatan. Ketahuilah kiranya, bahwa siapa yang mempunyai dua orang saudara yang berada di tempat yang jauh dan ia menunggu kedatangan salah seorang dari keduanya besok dan ia menunggu kedatangan yang seorang lagi sesudah sebulan atau setahun, maka ia tidak bersiap bagi yang akan datang sampai sebulan atau setahun. Dan sesungguhnya ia bersiap bagi yang ia menunggu kedatangannya besok. Maka persiapan itu adalah hasil bagi kedekatan menunggu. Maka barang siapa yang menunggu kedatangan mati sesudah setahun, niscaya hatinya sibuk dengan masa itu. Dan ia lupa yang di belakang masa tersebut. Kemudian jadilah dia setiap hari menunggu untuk setahun itu dengan sempurnanya. Tiada kurang daripadanya hari yang telah lalu. Dan yang demikian itu mencegahnya dari kesegeraan amal untuk selama-lamanya. Sesungguhnya selama-lamanya ia melihat bagi dirinya tempat yang lapang pada tahun itu. Lalu ia mengundurkan amal perbuatan. Sebagaimana Nabi bersabda, tiadalah seseorang kamu menunggu dari dunia, selain kaya yang mendurhakakan atau miskin yang melupakan atau sakit yang merusakkan atau terlampau tua yang mengakibatkan atau mati yang segera atau dajjal. Maka dajjal itu kejahatan yang gaib, yang ditunggu atau kiamat. Dan kiamat itu lebih mendatangkan musibah dan lebih pahit. Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda kepada seorang laki-laki dan ia memberi pengajaran kepada laki-laki tersebut, pergunakanlah kesempatan 5 sebelum 5, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, peluangmu sebelum sibukmu dan hidupmu sebelum matimu. Nabi bersabda, dua nikmat, terperdaya padanya kebanyakan manusia, yaitu, sehat dan kosong waktu. Artinya, tidak dipergunakannya. Kemudian ia tahu nilainya ketika hilangnya. Nabi bersabda, barang siapa yang takut, niscaya ia berjalan pada awal malam. Dan siapa yang berjalan pada awal malam, niscaya ia sampai ke tempat tinggalnya. Ketahuilah, bahwa barang perniagaan Allah itu mahal. Ketahuilah, bahwa barang perniagaan Allah itu sorga. Rasulullah bersabda, datanglah yang bergoncang, yang diikuti oleh yang mengiringnya. Dan datanglah mati, dengan apa yang padanya. Adalah Rasulullah apabila menampak dari sahabat-sahabatnya kelalaian atau keterperdayaan, lalu beliau serukan pada mereka dengan suara keras, datanglah kepadamu kematian, yang teratur dan harus. Ada kalanya dengan kesengsaraan dan ada kalanya dengan kebahagiaan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, aku yang memberi kabar yang tidak menggembirakan dan mati itu yang menyerang dan kiamat itu waktu yang dijanjikan. Ibnu Umar berkata, Rasulullah keluar dan matahari itu cahayanya di atas tepi pelepah tamar. Maka beliau bersabda, tiada tinggal dari dunia, selain sebagaimana yang masih tinggal dari hari kita ini, pada seumpama apa yang telah berlalu daripadanya. Nabi kita bersabda, dunia itu adalah seperti kain yang dikoyakkan dari awalnya kepada akhirnya. Maka tinggallah ia bergantung dengan benang pada akhirnya. Lalu hampirlah benang itu bahwa ia terputus. Jabir berkata, adalah Rasulullah apabila berkhutbah lalu menyebutkan hari kiamat, maka beliau meninggikan suaranya dan merahlah dua pipinya, seakan-akan beliau memperingatkan tentara, seraya bersabda, aku berpagi hari dengan kamu dan aku bersore hari dengan kamu, aku diutus dan kiamat itu seperti dua ini. Dan Rasulullah menghubungkan di antara dua anak jarinya.
Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah membaca ayat, maka siapa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa ia memberi petunjuk kepadanya, niscaya dibukakannya dadanya untuk agama Islam. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Lalu Rasulullah bersabda, bahwa nur cahaya Islam itu masuk ke dalam dada, yang ia menjadi lapang. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, adakah bagi yang demikian itu tanda yang dapat dikenal? Nabi menjawab, ya, merenggangkan diri dari negeri tipuan, kembali ke negeri kekekalan dan bersedia bagi mati, sebelum turunnya. Muhammad bin Marwan As-Sadi membaca, yang menciptakan kematian dan kehidupan, karena hendak menguji kamu, siapakah di antara kamu yang amat baik pekerjaannya. Surah 67 Al-Mulk ayat 2. Artinya, yang manakah kamu yang lebih banyak mengingati mati, yang lebih baik persiapan bagi mati dan yang lebih takut dan menjaga diri bagi mati. Hujaifah berkata, tiadalah pada pagi dan sore, melainkan ada penyeru yang menyerukan, hai manusia, yang berangkat, yang berangkat. Dan dibenarkan, yang demikian oleh firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ia salah satu berita yang amat besar. Suatu peringatan bagi manusia. Bagi siapa di antara kamu yang hendak maju ke muka atau mundur ke belakang. Surat 74 Al-Mudassir ayat 35-37, tentang mati. Suhaim bekas budak Bani Tamim berkata, aku duduk dekat Amir bin Abdullah dan dia itu sedang mengerjakan salat. Lalu ia memendekkan salatnya. Kemudian, ia menghadapkan mukanya kepadaku, seraya berkata, senangkanlah aku dengan hajat keperluanmu. Bahwa aku ini bersegera. Lalu aku bertanya, apakah yang menyegerakan kamu? Ia menjawab, malakul maut. Kiranya engkau dirahmati oleh Allah. Suhaim meneruskan ceritanya, lalu aku bangun pergi daripadanya. Dan ia bangun berdiri kepada salatnya. Daud At-Tai lalu di jalan. Maka seorang laki-laki bertanya kepadanya dari hal hadits. Lalu Daud At-Tai menjawab, tinggalkanlah aku. Sesungguhnya aku menyegerakan akan keluar diriku. Umar berkata, pelan-pelan pada setiap sesuatu itu baik, selain pada amal kebajikan bagi akhirat. Al-Munzir bin Salabah berkata, aku mendengar Malik bin Dinar berkata kepada dirinya, kasihan engkau. Bersegeralah sebelum engkau didatangi urusan. Kasihan engkau. Bersegeralah sebelum engkau didatangi urusan. Sehingga ia mengulang-ulangi yang demikian itu 60 kali. Aku mendengar yang demikian dan ia tidak melihat aku. Al-Hasan Al-Basyari mengatakan dalam pengajarannya, bersegera-bersegera. Sesungguhnya bersegera itu adalah nafas, jikalau ditahan, niscaya terputuslah daripada kamu amal perbuatanmu, yang kamu mendekatkan diri dengan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengasihi manusia yang melihat kepada dirinya, dan menangis atas bilangan dosanya. Kemudian, ia membaca ayat ini, sesungguhnya kami menghitung bilangan bagi mereka. Surat 19 Maryam ayat 84. Yakni, nafas. Akhir bilangan, ialah keluar nyawa engkau, nafas terakhir. Akhir bilangan, ialah berpisah dengan keluarga engkau. Dan akhir bilangan ialah masuknya engkau dalam kuburan engkau. Abu Musa al-Asy'ari sebelum meninggal dunia, bersungguh-sungguh sekali. Lalu dikatakan kepadanya, jikalau engkau menahan diri atau sayang kepada diri engkau sedikit. Ia lalu menjawab, bahwa kuda apabila dilepaskan, lalu mendekati ujung tempat larinya, niscaya ia mengeluarkan semua apa yang ada padanya. Dan yang tinggal dari ajalku adalah kurang dari yang demikian. Orang yang menceritakan ini, lalu meneruskan ceritanya, bahwa Abu Musa al-Asy'ari senantiasalah atas yang demikian, sehingga ia meninggal dunia. Dan adalah ia mengatakan kepada istrinya, ikatlah kendaraan engkau. Maka tidak adalah di atas jahanam itu tempat lalu. Sebahagian khalifah mengatakan di atas mimbar, hai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Adalah hendaknya kamu itu suatu kaum, yang diteriakkan kepada mereka. Lalu mereka bangun. Ketahuilah,
bahwa dunia itu tidaklah menjadi negeri ketetapan, maka carilah gantinya. Dan bersiaplah bagi mati.